Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manzati Novani Dwi Arisa, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Berikut aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan aksi nyata ini merupakan diseminasi di UPT SMP Negeri Tigang Legok pada tanggal 27 Oktober 2023 yang diikuti oleh 20 orang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih sudah berkumpul di kelas ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Manzati Novani CGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk pembukaan, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPT SMP Negeri Tigang Legok. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini salah satu teman kita yaitu Bu Sasa berkesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan yang sudah diperolehnya dalam pendidikan guru penggerak. Kiranya hari ini kita harapkan bahwa nanti apa yang dibagi oleh Bu Sasa itu tidak hanya sekedar lewat saja, ya, tetapi benar-benar menjadikan ilmu yang bermanfaat. Okay? Modul 1.4 ini adalah modul yang istimewa di pendidikan guru penggerak. Bahkan untuk CGP yang rekognisi, yang pesertanya dari kepala sekolah yang sudah menjabat ini, untuk modul lain tidak perlu atau bisa dilewatkan, tapi kalau untuk modul 1.4 ini tidak boleh dilewatkan. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu melihat atau mendengarkan diseminasi dari Bu Sasa, Bapak Ibu akan, ya harapannya begitu ya, harapannya menimbulkan sebuah kesadaran. Disinilah sebenarnya maksud dan tujuan dari pendidikan kita, ya, yaitu membentuk murid-murid yang memiliki disiplin positif. Dari disiplin positif tersebut bisa membentuk sebuah budaya positif di sebuah sekolah. Jadi sebenarnya tidak hanya murid yang harus memiliki disiplin positif, tetapi juga dari gurunya, ya, karena sebuah lembaga saling berhubungan, saling berpengaruh, ya, saling terkait satu sama lain, tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Ya. Dan nanti ini menjadi langkah awal bagi sekolah kita. Tadi saya sudah menyampaikan ke wali murid bahwa nanti kita akan menerapkan apa yang disebut dengan budaya positif atau disiplin positif, dengan harapan ternyata tadi kalau saya dengar dari wali murid itu, walaupun memiliki anak yang mungkin perilakunya menyimpang, mereka juga tidak rela apabila anak itu dihukum di sekolah. Lalu bagaimana ketika anak itu menyimpang, dalam tanda kutip menyimpang di sini artinya melanggar aturan, ya, melanggar aturan, melanggar kesepakatan,
apa yang harus dilakukan oleh guru kalau tidak boleh menghukum. Nah, disinilah nanti jawabannya ada ya. Jadi monggo dicermati betul-betul. Sekali lagi kita membiasakan diri untuk bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dibagikan kepada kita. Untuk Bu Sasa sendiri, saya ucapkan selamat ya, sudah melakukan aksi nyata. Ini adalah akhir dari modul 1 dan sekarang di pendidikan guru penggerak angkatan 9 sudah masuk ke modul 2. Jadi di BGP itu ada 3 modul yang dipelajari. Kalau modul 1 kaitannya adalah dengan paradigma, dengan sebuah pandangan ya, pandangan cara kita memandang itu. Kalau nanti di modul 2 itu terkait dengan keterampilan di kelas ya, pembelajaran, dan modul 3 nanti akan terkait dengan manajemen ya. Santai saja, Bu Sasa, dinikmati detik demi detik ya, waktu demi waktu begitu. Harapan saya ya hanya satu itu. Harapan saya hanya satu, bahwa ilmu yang nanti diberikan itu betul-betul bisa dimanfaatkan. Jangan harus ya selesai. Tapi mari kita mengubah diri menjadi orang-orang yang profesional ya, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang memang ini trennya itu di sini ya, trennya dari pemerintah itu di sini, di budaya positif itu, sehingga nanti akan mengubah wajah-wajah sekolah ya, mengubah pola interaksi antara guru dan murid ya, mengubah pola interaksi antara murid dan murid ya. Yang utama sebenarnya ketika kita mendidik anak itu adalah kita ingin anak-anak itu tampil ya, menjadi dirinya sendiri, lalu bisa mengungkapkan potensinya, dan yang paling penting adalah menjadi pemimpin ya. Jadi harus siap dipimpin, siap memimpin, termasuk kita ya, tidak hanya anak-anak, kita juga seperti itu. Ada saatnya kita dipimpin, ada saatnya kita memimpin ya. Nah, monggo, biar ini saya sampaikan biar jangan penasaran sebenarnya modul 1 ke 4 itu isinya kayak apa ya. Baik, itu saja dari saya. Selamat belajar Bapak Ibu ya, semoga betul-betul bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Glegok, Ibu Dian Kartika Wulansari SPD, yang sudah berkenan memberikan sambutan. Selanjutnya yaitu mari kita simak diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Sasa, CGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Jadi beliau nanti akan memberikan sebuah diseminasi. Apa itu diseminasi? Yaitu menurut KBBI, diseminasi itu adalah berkaitan dengan penyebarluasan ide, gagasan, dan sebagainya. Mari kita simak baik-baik modul 1.4 ini dengan judul budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Sasa. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat? Alhamdulillah. Pripun kabare sehat nggih? Sehat. Oke, hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dengan saya Manzati Nufani Dwi Arisa, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke modul 1.4, saya cerita dulu. Kemarin saya di modul 1 sudah belajar 4 hal. Yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak,
yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat tentang budaya positif. Nah, di filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada yang pertama, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana sebagai seorang pendidik kita harus mengikuti perubahan zaman yang ada. Jadi zaman kita sekolah dulu tidak sama dengan zaman-zaman anak-anak sekarang, karena dulu di zaman kita masih sekolah itu teknologi belum semaju sekarang. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar untuk mengikuti zaman. Yang kedua ada pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kodrat kekuatan yang ada pada anak-anak sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi begini Bapak Ibu, ceritanya kita sebagai seorang pendidik itu tugasnya menuntun anak-anak yang akhirnya besok harus jadi masyarakat mendatang. Jadi kita sebisa mungkin menuntun anak-anak menjadi anak-anak yang baik agar besok di Indonesia emas, Indonesia itu memang benar-benar mempunyai generasi yang luar biasa gitu. Yang ketiga, pendidikan menjadikan manusia yang beradab. Jadi pendidikan di zaman sekarang itu mau tidak mau kita harus mendahulukan adab, setelah itu baru ilmu. Nah, selanjutnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi akan dirumuskan menjadi profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Nah, oke. Sudah hafal semua lagunya? Hafal. Kalau begitu, sekarang saya minta tolong berdiri semuanya. Minta tolong Mas Andi. Nanti diikuti gerakannya ya. Monggo diikuti Bapak Ibu. Oke, terima kasih tepuk tangan. Sudah ingat ya berarti ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Oke, saya lanjutkan. Jadi di modul 2 saya belajar tentang nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak ini ada 5. Yang pertama yaitu mandiri. Yang kedua ada reflektif. Yang ketiga kolaboratif, keempat inovatif, dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Semua nilai yang ada di guru penggerak ini memang tujuannya untuk menjadikan kegiatan pembelajaran di sekolah itu berpihak kepada murid. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Jadi sebagai seorang guru penggerak itu memiliki peran. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menggerakkan komunitas praktisi yang sudah kita buat bersama di Bapak Ibu yang bernama kolase. Yang ketiga mendorong kolaborasi.
Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menjadi coach bagi guru lain. Nah, sebagai guru penggerak, saya memiliki visi yaitu terwujudnya generasi yang beriman, cerdas, dan berkarakter profil pelajar Pancasila, atau bisa disingkat dengan kata berdasi. Ini filosofinya begini. Maksudnya kalau ketika kita menjadi seseorang yang sudah berdasi, insya Allah secara adab, secara ilmu kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, kita masuk di modul 1.4 tentang disiplin positif. Tadi kan sudah diterangkan sedikit dari Ibu Dia tentang disiplin positif. Sekarang Bapak Ibu, apakah ada yang tahu apa itu disiplin positif? Disiplin dalam arti ini konsisten pada sesuatu yang diyakini, positif adalah sesuatu yang baik. Jadi disiplin positif adalah konsisten pada sesuatu yang bernilai baik. Baik, ada yang mau menambahkan selain Pak Il? Oke, Pak Lim. Disiplin positif menurut saya komitmen terhadap sesuatu yang kita jalani. Baik, terima kasih, Gen. Berarti sudah benar tadi dari Pak Yo dan Pak Leo bahwa disiplin positif adalah budaya positif di sekolah, yaitu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi kira-kira di sekolahan kita apa sudah memberlakukan budaya positif, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh budaya positif yang Contoh penerapan budaya positif di UPT SMP Negeri 3 Kleko ini yaitu setiap hari di pagi hari kita menerapkan berdoa pada setiap agama masing-masing. Jadi kalau di Muslim ada sholat duha, terus kalau yang Kristen juga ada yang berdoa, Hindu juga seperti itu dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Selesai. Terima kasih. betul. Beri aplaus buat Mas Natri. Selanjutnya ada Pak Yo. Budaya positif yang telah dikembangkan di sekolah kita adalah budaya pada saat masuk itu dimulai dengan senyum, salam, sapa, dan budaya santun yang dikembangkan di sekolah kita. Dan saya kira masih banyak lagi budaya-budaya positif yang lain yang bisa kita sebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih, betul. Tepuk tangan untuk Bapak. Ada yang lain lagi? Oh, gitu. Monggo. Tangan jemput. Maju. Enggak sampai ini. Enggak sampai. Anak-anak masuk sudah tepat jam 7, tepat jam 7 itu pagar sudah ditutup, rajin, tepat. Terus kelas-kelas bersih, di apa itu kebiasaan bersih kelas, terus gurunya masuk tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Sudah dengar semua ya, mulai dari kita di awal kegiatan pembelajaran itu ada berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing, kemudian dilanjutkan oleh Senyum, salam, sapa, santun. Oke, 4S, senyum, salam, sapa, santun. Kemudian ada masuk kelas tepat waktu. Alhamdulillah. Lalu oke, adalah ini sudah saya beri contoh. Nah, di sini ada yang pertama, ini kegiatan apa Bapak Ibu? Pramuka. Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan sudah kita lakukan bersama, itu adalah salah satu penanaman nilai budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya Niki, cinta lingkungan ya, penanaman pohon kemarin yang dilakukan oleh kelas 9.
Selanjutnya yang ini tadi yang disebutkan oleh Mas Natri, yaitu kegiatan sholat berjamaah, dan yang terakhir adalah upacara hiburan. Selanjutnya ada perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu masih ingat dulu kalau kita belajar itu gimana ya modelnya biasanya? Kalau yang dulu duduknya seperti ini, ya duduknya seperti this. Oke, Bu Ina, betul. Apalagi tenang, tidak boleh bicara. Oh iya, harus anteng. Oke, harus anteng. Lalu full ceramah. Oke. Apalagi murid hanya mendengarkan. Itu adalah paradigma yang lalu. Dan sekarang paradigma itu berubah. Apa sih? Karena paradigma kita berubah. Karena apa? Karena kebutuhan kita tidak sama. Dulu kita mikirnya, oh semua murid itu sama aja, ceramah aja udah cukup lah. Tapi ternyata kebutuhan setiap orang itu berbeda. Jadi anak itu ada yang sukanya praktek, ada yang sukanya mendengarkan, ada yang sukanya melihat, begitu. Kemudian yang kedua adalah apa? Semua orang memiliki pemikiran yang sama. Dilihat dari apa? Dari duduknya itu tadi. Harus seperti bis, kayak gitu. Lalu harus anteng. Padahal tidak seperti itu. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Karena kita kan memang berbeda-beda, gitu. Dan yang ketiga ini adalah perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Nah ini biasanya yang sering sekali kita temui. Kadang ada anak yang melanggar tata tertib. Contohnya datang terlambat. Nah, ketika ada satu anak yang datang terlambat, itu kita biasanya mesti bangkong. Nah, padahal tidak selalu. Nah, itu karena setiap perilaku memiliki tujuan. Gitu, nggih? Nggih. Jadi sebagai pendidik kita harus mengikuti paradigma baru, di mana kita harus merubah mindset kita yang dulunya wah mesti bocah ini nuwaka. Tapi ternyata di balik semua yang dilakukan anak-anak itu pasti ada tujuannya. Nah, jadi perubahan paradigma belajar itu adalah dalam membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Mulai tadi kegiatan kita sudah sehari-hari. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi motivasi diri itu ada dua, Bapak Ibu, internal dan eksternal. Kalau semisal kita semuanya insya Allah sudah mempunyai motivasi internal. Tapi kalau anak-anak mungkin ada yang motivasi eksternal. Untuk berangkat ke sekolah aja kadang bisa ditanya, lah kenapa hari ini kok berangkat? Di rumah nanti dimarahin sama orang tua Bu kalau nggak berangkat. Nah itu termasuk motivasi eksternal. Jadi begini, ada 3 bentuk motivasi perilaku manusia menurut Diana Gossen. Yang pertama, untuk mendapat
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini, kira-kira murid kita masuk yang mana, Bapak Ibu? Motivasinya? Dua, ya? Karena takut sama hukuman. Oh, takut sama karena takut dengan hukuman. Oh, biar dapat kamu berarti yang nomor satu dong, Pak. Dapat imbalan. Padahal seharusnya tujuan disiplin positif itu di sini menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi anak-anak itu sebisa mungkin kita motivasi agar dia itu mau ke sekolah dengan apa? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita membentuk karakter anak-anak untuk dia itu bisa sekolah ini butuhku biar aku besok bisa jadi ini biar aku jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya atau menjadi mempunyai profesi yang lebih baik daripada orang tuanya, seperti itu. Nah, dalam membentuk disiplin positif kita bisa melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini ada beberapa tahapan, dan ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya itu positif, bukan negatif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi begini Bapak Ibu, untuk membentuk keyakinan kelas ini tadi, kita bisa membentuknya sewaktu-waktu jika diperlukan. Jadi misal ada perbaikan, kita bisa membentuk keyakinan kelas kembali. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Tadi alhamdulillah kita sudah melakukan datang tepat waktu. Yang kedua ada saling menghargai sesama teman. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Kemarin saya sudah mencoba menerapkan keyakinan kelas. Kebetulan ini di kelas 9C. Sebelum menerapkan keyakinan kelas, saya bersama anak-anak menuliskan apa sih peraturan kelas 9C. Nah, di sini anak-anak ada menuliskan sekitar 15 peraturan, mulai dari tidak boleh pacaran, terus tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh makan di kelas, seperti itu. Ada lagi ya? Tidak boleh ke kamar mandi lebih dari 10 menit. Itu.
Nah, setelah menuliskan peraturan yang ada di kelas 9C dan sudah disepakati bersama, kemudian kami membuat keyakinan kelas 9C yang tadi kata-katanya lebih bersifat universal. Nah, ini adalah contohnya keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak di kelas 9C. Setelah selesai, saya bersama anak-anak bersama-sama membaca keyakinan kelas 9C. Minta tolong, Mas. Nah, itu tadi adalah pembuatan keyakinan kelas 9C. Saya harap nantinya di kelas-kelas yang lain Bapak Ibu wali kelas juga membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas tadi yang pertama dimulai dengan menuliskan peraturan kelas. Setelah membuat peraturan kelas, semuanya sudah sepakat, baru dilanjut ke keyakinan kelas dengan mengubah kata-kata yang sebelumnya ada negatifnya dijadikan kalimat positif. Nah, selanjutnya ada materi tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi setiap orang itu punya kebutuhan dasar nih Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya itu ada 5, mulai dari kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Kira-kira nih Bapak Ibu datang ke sekolahan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Setiap pagi kan kita datang nih ke sekolah untuk apa ya? Yang mana? Mana? Oh, khusus untuk Pak Arya dan Bu Pujas itu sepertinya 2 ya. Ya, kalau yang lainnya sepertinya 5 ya, bertahan hidup. Karena mau nggak mau kita harus bertahan hidup. Ya. Nggak ada yang nomor 1 nih. Oh Pak Yo. Berarti bahagia ya Pak di sekolah ya. Siap. Oh, khusus Mas Ratu nomor 3. Soalnya kalau mana nggak bebas. Oh iya. Jadi kelima kebutuhan dasar ini pasti akan kita jadikan alasan kita melakukan sesuatu ya. Ini adalah satu contoh kasus. Coba Bapak Ibu amati bersama ya. Ini Ibu Akbar, guru wali kelas 7A. Pas ya? Pas. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan terpaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda kira-kira? Apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi tidak sampai nih. Nanti ada ribet di bawah. Oke, terima kasih. Menurut saya sebagai wali kelas, saya sebagai Ibu Ambar ya, bukan sebagai guru. Kalau menghadapi kasus seperti itu, saya beri pengertian. Saya tanya dulu ya sama si Doni. Saya tanya dulu pada si Doni, kenapa Doni kok sampai minta makanan kepada teman-teman? Kita cari kenapa, apa alasannya. Barangkali Doni di rumah tidak sempat makan atau bahkan tidak disediakan, belum makan, kemudian belum sempat sarapan. Nah,
setelah kita mendapatkan jawaban dari Doni dan ternyata dugaan saya sebagai wali kelas itu benar bahwa Doni memang karena belum sarapan dan di rumah gak ada yang dimakan, akhirnya saya memberikan pengertian kepada teman-teman, memberikan apa itu namanya, alasannya kenapa Doni kok meminta makanan tersebut. Dan tapi saya juga saya garis bawahi bahwa cara Doni itu kan nggak benar, meminta-minta secara paksa itu nggak benar. Mending ngomong baik-baik kepada, jangan kepada semua orang. Kalau semua orang berarti kan apa itu namanya, serakah. Minta wali kelas boleh kalau memang itu memang benar-benar nggak ada, bisa saya pribadi bisa itu yang ngasih ya, harus sekedar satu anak untuk sarapan satu anak. Nah setelah itu nanti kita memberikan pengertian pada teman-temannya. Misalkan kalau memang makanan yang dibawa teman itu cukup, bisa disisihkan sedikit, bukan sisa yang disisihkan sedikit untuk diberikan pada Doni ya. Begitu kita berbagi. Saya kira begitu, dengan begitu nanti kita melatih anak untuk saling berbagi dan tidak menjudge orang seperti bla bla bla. Gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Iin atas jawabannya. Komplit ya dari Bu Iin. Tapi ini kira-kira tadi kebutuhan apa yang dilakukan oleh Deni? Dapat yang lain? Ya perhatian Bu. Dari 5 tadi, apa yang sekiranya Oke, pemenuhan kebutuhan apa yang dilakukan Doni? Apa? Karena dia yang tanya dari tadi tanya dulu ya, kenapa kok mengatur? Oke. Kalau ternyata dia nggak punya makanan gimana, jawabannya itu kan dari Oke, kalau dari Bu Iin bertahan hidup Dari Pak Yo. Ya, bisa Yo. Di depan atau di belakang Bu? Wah, aku dilapor deh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, memang seperti kita realita yang ada di sekolah-sekolah kita. Ini cara seperti itu. Tapi hal yang ingin saya sampaikan, memang kasus seperti ini banyak. Tapi kalau menurut saya, pertama kita harus cari tahu dulu, bisanya dipanggil, tapi dengan dari hati-hati Bapak Ibu. Kenapa, apa motifnya kira-kira anak itu melakukan ini semuanya? Itu saya yakin, karena motifnya itu macam-macam. Bisa jadi anak itu memang nakal, ingin menguasai kelas, sehingga meminta-minta ke temannya semau pilih, dan seperti itu. Ada anak yang mungkin dari rumah memang tidak ada bekal. Terus bagaimana ini solusinya? Pertama kita menggali dari anak, hati ke hati, apa yang kira-kira yang menyebabkan dia meminta dengan paksa itu. Langkah berikutnya kita komunikasi dengan orang tua Bapak Ibu. Apa yang disampaikan anak ini sudah betul atau tidak? Setelah itu kalau memang tidak, kira-kira solusinya menurut orang tua bagaimana? Saya kira dengan komunikasi kita dengan orang tua, kalau motifnya itu karena ingin menguasai, saya yakin kita sebagai orang tua di sekolah dan orang tua anak dari rumah sama-sama memberi pengertian bahwa saya meminta dengan paksa itu adalah yang tidak dibenarkan oleh aturan. Perlahan-lahan kita beri pengertian. Tapi kalau memang dia memang karena keadaan, saya kira itu bisa dikomunikasikan juga dengan orang tua, solusinya kira-kira bagaimana yang terbaik. Saya yakin kebanyakan anak yang minta paksa itu tidak mampu, tapi memang karena watak dan karakter yang terbentuk dari luar kita. Yang itu harusnya kita karakternya yang kita kikis bukan anaknya. Saya kira kita harus anaknya seperti itu harus kita sayangi, kita arahkan sehingga dia berperilaku yang positif dan tidak melakukan sesuatu yang
bisa merugikan orang lain, apalagi menyakiti perasaan orang lain. Jadi kalau dari 5 hal tadi itu karena ingin menguasai tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Yon dan Sini. Jawabannya keren-keren ya, ternyata ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita lihat dari kasus ini, yang dilakukan pertama adalah apa? Bertanya kepada anak. Setelah itu, setelah bertanya, kira-kira pemenuhan kebutuhan dasar apa? Ini tadi berarti kita menemukan dua nih, antara penguasaan atau bertahan hidup. Jadi nanti ketika kita menghadapi anak besok-besok, kita harus bertanya dulu. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih? Bisa jadi karena antara penguasaan atau bertahan hidup. Itu nggih Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya. Jadi di contoh kasus ini, Doni bisa juga bertahan hidup, bisa juga karena penguasaan. Oke, selanjutnya adalah posisi kontrol guru menurut Gosen. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua ada teman. Ketiga pembuat rasa bersalah. Keempat pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Sekarang Bapak Ibu renungkan dari kelima kata ini, kelima posisi kontrol ini. Kira-kira Bapak Ibu berada di yang mana? Oke, Pak Yo teman dan membuat rasa bersalah. Pak Sida di mana Pak Sida? Pak Sida di teman. Oke. Bu Lina? Bu Lina ada di mana Bu Lina? Oh, Bu Lina di teman. Oke, Pak Andi? Oh, Pak Andi di manajer. Oke, Pak Arya kemana Pak Arya? Pak Arya itu guru sayangan loh Pak. Oh, pemantau. Oke. Bu Linda? Teman dan manajer. Oke. Pak Leo? Pemantau dan manajer. Pak Samsus? Pemantau. Oke, Pak Hari? Teman dan manajer. Bu Puji? Teman dan pemantau. Teman dan pemantau. Bu Pujiati? Pemantau, manajer. Wah, pemantau dan manajer. Bu Pujiastuti? Teman dan manajer. Oke, Bu Lid? Manajer. Oke, Bu Betty? Teman dan manajer. Bu Fitri? Teman dan pemantau. Bu Ami? Teman dan pemantau. Oke, teman dan pemantau. Ada yang tahu ini bedanya di mana? Oke, jadi penghukum itu begini ceritanya. Posisi kontrol guru penghukum itu biasanya nih, anak-anak kan kalau datang terlambat 5 menit lari lapangan 10 kali. Nah, itu termasuk yang penghukum. Kalau teman, biasanya ciri-cirinya seperti ini. Kamu apa nggak bisa kalian berasa atau enggak? Bu yang mewah-mewah bisa sakit gitu. Nah, bisa gitu. Itu adalah teman. Ketika membuat rasa bersalah adalah, nah, biasanya Pak Darman yang paling kuat. Kira-kira yang berlakuan ini bener kok salah. Itu paling anak-anak pasti langsung waduh ini salah ini. Apalagi kalau yang tanya Pak Darman ya. Nah, kalau di
dari tadi dilihat kalau kurang turun yang kelas gitu loh. Kalau ditelak ini kelas lebih murah turun dalam tugas gak sih tuh? Nah gitu tipe mantap. Kalau yang terakhir ada manajer. Nah kalau manajer ini tingkatannya lebih tinggi Bapak Ibu dari yang tempat lainnya. Kenapa? Karena ketika di manajer itu nanti Bapak Ibu guru harus bisa memberikan solusi. Nah biasanya ini yang paling mahir adalah Puji Rahayu pasti, gitu. Ya. Karena itu Bu Puji adalah budaknya memberi solusi. Nah di sini ada kasus. Sekarang ada Ibu Dani. Jadi kasusnya begini. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun nampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis Fajar hanya diam dan terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Tanyanya Bu Doni itu tadi. Fajar pun kembali duduk di bangku. Hal seperti ini sudah sering sekali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Biasanya ngoten nggih, tidak tahu Bu. Tidak tahu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu itu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu udah sampai capek mengajar kamu gak kasihan sama ibu. Fajar pun dia membisu. Nah di sini berarti posisi Ibu Dani jadi seorang apa? Apa tadi? Dilihat dari kata-katanya berarti masuk yang di mana? Dari mana? Masuk yang di mana nih? Dibuka ya. Yang mana? Tapi dianya diem aja. Banyak loh kan yang murid kita kayak gitu ya kan? Nggak tahu loh Bu. Gimana? Masuk di mana Fajar? Posisi ibu dan posisi ibunya kan ini yang ditanyakan adalah posisi kontrol guru. Berarti apa? Berarti teman. Karena apa? Karena ini tadi ditanya, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu. Dan anaknya juga tidak respon apa-apa. Nah itu berarti dia nganggepnya lah moncoy loh. Lalu kalau dilihat dari sini tadi yang kebutuhan apa yang dicari oleh Fajar? Pemenuhan kebutuhan yang mana? Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Maksudnya ya
kasih sayang. Oke, pinter. Oh, pinter banget. Terima kasih ya Pak. Nah, itu tadi setelah melihat kasus yang ini, nah, untuk menjadi seorang manajer yang baik, kita harus membahas tentang segitiga restitusi. Ada yang sudah pernah dengar? Belum? Restitusi. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah melakukan segitiga restitusi, tapi mungkin belum tahu namanya. Jadi, ya kalau di BM kan ada, betul. Jadi di restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu membangun diri murid untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, mencarikan solusi. Gitu. Jadi restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi segitiga restitusi itu Bapak Ibu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam kegiatan segitiga restitusi ini nanti kita ada beberapa contoh kalimat yang muncul. Yang pertama di menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada lagi, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Lalu di validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya adalah kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Dan yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan di bagian ketiga ada menanyakan keyakinan. Contohnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan ada lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu, ini ada contoh video tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Tidak tahu? Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Waduh, kenapa bajunya dikeluarkan, Nak? Ayo. Oh iya, oh gitu. Tapi kan ini ya, memang enak ya dikeluarkan ya, dingin ya. Oh keren ya, beneran dikeluarkan ya. Oh iya, oke. Tapi gini Natri, kan di aturan sekolah itu bajunya itu harusnya dikeluarkan
dimasukkan. Yakin? Yakin? Terus menurut kamu penting nggak memasukkan baju? Penting. Kenapa? Karena aturan seperti itu. Oh, jadi kamu orang yang taat aturan ya? Taat aturan bukan tidak ada gurunya. Oh, gitu. Kalau tidak ada gurunya saya keluarkan lagi. Jadi keyakinanmu itu taat aturan atau tidak taat aturan? Taat aturan sebenarnya. Iya. Tapi teman-teman dikeluarkan saya ikut. Oh, jadi kamu ikut-ikutan ya? Iya sih, memang anak-anak usia kamu itu biasanya kompak ya. Oh, tapi kalau kompaknya ke hal-hal yang salah gimana? Tidak baik. Oh, tidak baik ya? Oh gitu. Kalau yang baik berarti yang gimana? Mentaati aturan. Aturan. Kalau aturannya siswa pastinya. Dimasukkan. Oh, maka itu kan modelnya kayak gitu kan? Modelnya memang didesain untuk dimasukkan. Bandingkan dengan modelnya bu guru, beda nggak? Beda. Beda, ini modelnya memang model dikeluarkan. Kalau bapak ibu guru memang di model dikeluarkan, kadang ada sakunya di sini. Kalau untuk peserta didik memang model bajunya itu dimasukkan. Pernah lihat gambarnya enggak peraturan itu? Belum. Oh iya, nanti kita lihat ya. Oke. Terus gimana? Untuk ke depan ini kamu mau dimasukkan atau dikeluarkan bajunya atau ikut teman-teman aja? Dimasukkan kalau ketemu Pak Darman sama Pak Menteri. Kalau nggak ketemu, Berusaha untuk dimasukkan juga. nah, tadi katanya kamu ingin jadi anak yang baik. Pengen jadi anak baik enggak? Pengen Bu. Memang kalau jadi anak baik keuntungannya apa sih? Nanti untuk bisa menjadi anak yang sukses Bu. Oh, emang jadi anak baik itu bisa mendukung kesuksesan ya? Insya Allah bisa. Oh, yakin? Ya, oke. Ya, dicoba ya. Mulai kapan ini mau dimasukkan terus? Mulai sekarang Bu. Oh, iya. Nanti lihat ya. Boleh kan? Ibu sekali-kali ngecek kamu. Boleh. Oke, ya. Tentang itu Bu Caca. Apa tadi? Keyakinan. Apa sama dengan yang dulu mungkin apa beda istilah dari mana saya kurang tahu karena saya belum paham betul tentang keyakinan itu apa sama dengan kesepakatan di kelas. Sepertinya kayak di kelas saya yang dulu ada misalkan budaya malu kalau tidak mengerjakan PR, malu kalau terlambat, malu kalau selalu membuat kesalahan. Apa sama dengan itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Ikin atas pertanyaannya. Jadi tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sedikit berbeda nih Ibu. Jadi kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang disepakati bersama. Kalau keyakinan itu yang diyakini, dan bedanya adalah kesepakatan itu bisa berisi dengan kalimat-kalimat negatif. Kalau keyakinan itu semuanya berisi kalimat positif. Gitu. Jadi ciri khasnya keyakinan adalah kalimatnya harus positif. Gitu. Kita masuk di bagian yang terakhir adalah refleksi dari kegiatan kita pada sore hari ini. Saya mohon ada yang bisa memberikan refleksinya dari budaya positif. Monggo Pak Naryo. Terima kasih Bu Caca. Bapak Ibu, saya kira dari paparan yang telah disampaikan Bu Caca tadi, kita bisa menjanjikan ini tadi segitiga institusi sebagai obat yang bisa kita gunakan untuk mengobati pada anak-anak kita yang bermasalah. Saya kira secara umum begitu Bu. Triknya saya kira sudah sangat bagus sekali, mulai dari menstabilkan. Jadi itu dari segitiga itu saya kira sangat bagus sekali untuk mencari penyelesaian terhadap permasalahan anak di sekolah kita. Saya sebagai pribadi dan juga teman-teman mengucapkan terima kasih atas masukan yang tadi, semoga menjadi inspirasi untuk kebaikan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naryo. Ada tambahan lagi refleksi dari Bu Linda? Tanggapan?
sudah disampaikan tentang keyakinan positif. Nah, keyakinan kelas, oh iya, itu berarti nanti mungkin akan saya terapkan di kelas saya, dan menurut saya itu menambah wawasan bagi saya dan mungkin bagi semuanya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bu Sasa atas materi hari ini. Terima kasih Bu Linda. Biasa saya, kalau menurut saya refleksi untuk siang hari ini, saya sangat senang dengan mengikuti kegiatan desimilasi budaya positif. Sangat senang juga bangga karena saya mendapatkan ilmu yang begitu banyak yang selama ini belum saya ketahui. Karena di sini tadi ada pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga itu sangat penting sekali dalam proses mendidik anak-anak didik kita dengan model yang baru, dan juga mengikuti dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi betul-betul sangat bermanfaat, dan ini akan saya terapkan pula dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Ini tambahan monggo Bu Betty. Terima kasih kesempatannya Bu Sasa. Dengan diseminasi seperti ini, alhamdulillah saya sebagai guru bertambah pengalaman, bertambah pengetahuan juga hal apa yang istilahnya bisa saya perbaiki di dalam kelas, kemudian perlakuan terhadap murid, dan masih banyak lagi. Semoga diseminasi seperti ini akan terus berlanjut, dan saya harapkan bisa berdampak baik bagi kami semua. Terima kasih atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Mungkin sebelum yang terakhir Pak Andi monggo. Monggo Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan desentralisasi bersama budaya positif, semoga kita bisa merasakan belajar dari budaya positif yang sebenarnya yang kemarin itu sudah kita laksanakan, tapi kurang tahu sendiri positif. Nah, semoga kita nanti bisa menerapkan di lingkungan sekolah kita sehingga kita menjadi lebih baik dan mempunyai pembelajaran yang kualitas pembelajaran yang lebih baik di SMP 3 berikut. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Luar biasa Bu Sasa. Kita sudah mendapatkan ilmu pemahaman baru tentang budaya positif, tentang keyakinan kelas, lalu tentang posisi kontrol guru, dan juga tentang restitusi ya. Semoga apa yang kita dapatkan dari Bu Sasa bisa kita laksanakan untuk peserta didik kita. Terima kasih Bu Sasa. Sudah mendapatkan ilmu pemahaman baru tentang budaya positif, tentang keyakinan kelas, lalu tentang posisi kontrol guru, dan juga tentang restitusi ya. Semoga apa yang kita dapatkan dari Bu Sasa bisa kita laksanakan untuk peserta didik kita. Terima kasih Bu Sasa. Baik, Ibu, saya minta waktu sebentar. Ya, saya hanya ingin memperkuat hal-hal yang disampaikan oleh Bu Sasa, karena kebetulan saya juga fasilitator ya, jadi sedikit banyak memahami materi ini ya. Bukan berarti Bu Sasa salah ya, tidak salah. Tetapi perlu ada hal yang perlu kita perkuat lah ya. Tadi di awal dari pembukaan pertanyaannya Bu Sasa tadi, apakah sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif? Tadi kan jawabnya sudah semua ya. Kalau menurut saya sudah berusaha, tapi apakah sudah berhasil? Karena budaya positif itu artinya anak ataupun guru memiliki motivasi intrinsik ya. Jadi sudah jalan sendiri karena kesadaran.
tidak ada lagi diurak-urak, tidak ada lagi hukuman, ya, tidak ada lagi bengok-bengok. Semua sudah berjalan sesuai ritme yang disepakati dalam keyakinan tadi. Misalnya anak sekolah itu mulainya jam 7, jadwalnya jam 7:15 sholat duha. Itu tanpa kita bingung, repot, anak sendiri sholat gitu. Itu kalau sudah seperti itu berarti budaya positif itu sudah berjalan di sekolah tersebut. Tapi memang prosesnya lama. Saya belajar di Jogja itu ada sekolah alam Jogja. Di sana itu tidak punya band. Sekolah itu tidak punya band karena memang budaya positifnya sudah bagus sekali. Jadi anak cukup lihat jam, oh ya waktunya ini, oke, jam 9 waktunya istirahat. Nah, cita-cita kita nanti kan seperti itu, ya. Anak-anak Indonesia bisa seperti itu. Termasuk guru-guru juga seperti itu. Oh, jam 10 mulai kelas kono. Sudah enggak. Oh, jam ini istirahat, keluar. Nah, itulah budaya positif. Monggo kita refleksikan apakah kita sudah budaya positif atau belum, ya. Terus selanjutnya kan ini ya, nilai-nilai keyakinan kebiasaan di sekolah yang dididik pada peserta didik berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kata kuncinya itu bertanggung jawab. Saya sekolah berarti saya harus taat. Kenapa kamu masuk jam segini? Nah, ya aku murid saya aturannya jam segini. Kenapa kamu pakai seragam? Nah, aturan sekolah. Saya sebagai member di sekolah harus pakai seragam. Kenapa bajunya dimasukkan? Nah, aturannya memang dimasukkan. Nah, itu kalau sudah seperti itu berarti sudah disiplin positif tadi, ya. Ini yang memperkuat. Terus tadi ada yang perlu kita perkuat terkait dengan posisi kontrol. Ada yang agak belakang ya? Oh, di depan. Nah, ini saya mundur, enggak? Oh, ini ke sini. Wah, iya, oke. Posisi kontrol guru, ya. Ini memang agak sulit membedakan. Kita harus melihat gestur guru, intonasi, terus wajah, ya. Wajah guru itu nanti kadang-kadang sulitnya di situ, ya. Oh, iya. Boleh ya. Nah, ini bukannya depan ya? Oh iya. Oh iya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya hari ini telah mengikuti desiminasi saya, dan saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Dia yang telah memberikan kesempatan pada saya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Natri, Mas Dharma dan lainnya yang sudah membantu dalam kegiatan pada siang hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan kebermanfaatan untuk kita semua sekarang, besok, dan selanjutnya. Dan saya mohon maaf apabila dalam kegiatan desiminasi ini banyak kesalahan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Sasa yang sudah memaparkan materi dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Sasa. Oke, semoga apa yang disampaikan dari Bu Sasa bisa kita praktekkan, bisa kita implementasikan dengan baik untuk menuju UPT SMP Negeri 3 Lingkok yang lebih baik dan luar biasa. Mohon maaf kalau jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, karena ada pepatah mengatakan tidak ada gading yang tetap, tidak ada manusia yang sempurna. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.